jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Nantinya jemaah haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dengan menggunakan Etihad Airways, kloter pertama jemaah haji khusus tiba pukul 11.20 waktu Arab Saudi. Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh dan Pramudia mengatakan bahwa sebanyak 42 jemaah haji khusus telah tiba, termasuk dalamnya merupakan pembimbing ibadah, dokter dan juga pengurus travel. Haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler, yaitu selama kurang lebih 10 hingga dengan 30 hari, dengan biaya yang jauh lebih mahal, yakni mencapai 500 juta rupiah. Di tengah teriknya suhu ekstrem di Tanah Suci tidak menyurutkan semangat juang para petugas haji. Bahkan mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mengabdikan diri demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Teriknya matahari di Madinah tidak menyurutkan semangat para petugas haji Dakar bandara. Mereka dengan sigap membantu jemaah yang kelelahan hingga membutuhkan penanganan medis. Para petugas saling bantu untuk satu tujuan, yaitu demi jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman. Sejak tiba di Bandara Amma, Madinah, para petugas membantu mengantar jemaah hingga menaiki bus. Jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, tim kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah saya pengen mendedikasikan diri saya sebagai petugas haji untuk melayani para jamaah haji yang datang ke Madinah. Saya pengen melayani para tamu Allah agar mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Meskipun terik panas di Madinah sekitar 37 derajat tidak membuat saya putus asa, malah membuat saya semangat karena bisa bertemu dengan para tamu Allah banyak sekali, ada yang lansia, ada yang disabilitas. Semua petugas Dakar bandara memastikan kerjasama menjadi kunci utama. Di tengah minimnya waktu istirahat serta tekanan kondisi cuaca, dedikasi mereka tak luntur dan senyum tetap terjaga meski peluh terus mengalir. Perjuangan para petugas haji ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan terbaik untuk jemaah adalah prioritas utama. Di balik ibadah yang khusyuk, ada kerja keras tanpa lelah dari mereka yang mengabdi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, petugas haji menerapkan strategi jemput bola untuk melayani kedatangan jemaah kloter perdana yang menempati Hotel Al-Hidayah di Sektor 10 Aziziyah. Meskipun menjadi akomodasi terbesar dengan kapasitas 21.000 orang, kemegahan, fasilitas dan juga pelayanan proaktif, petugas berhasil memberikan rasa nyaman bagi tamu Allah untuk fokus beribadah. Kesibukan luar biasa mewarnai lobi Hotel Al-Hidayah saat menyambut ketibaan 393 jemaah kloter perdana dari Jakarta dan Banten 1 pada Jumat siang waktu setempat. Bangunan dengan 10 menara ini merupakan jantung operasional Sektor 10 yang diproyeksikan menampung lebih dari 21.000 tamu Allah. Menghadapi skala kedatangan yang masif, petugas haji menerapkan strategi jemput bola secara agresif. Seluruh barang bawaan langsung diambil alih oleh petugas agar jemaah bisa segera melenggang menuju lobi. Pelayanan yang cepat dan terbuka ini langsung meninggalkan kesan mendalam bagi jemaah, terutama jemaah yang menunggu keberangkatan hingga belasan tahun. Yang saya lihat mereka itu berkeliling membantu jamaah kalau mendapatkan kesulitan. Terus yang kedua, informasi-informasi yang dibutuhkan jamaah itu juga bisa kami peroleh dengan mudah. Misalnya hotelnya di mana, lantainya di sebelah mana, kemudian bagaimana kami mendapatkan koper pelayanan di hotel dan seterusnya. Bukan hanya soal kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan juga dibuktikan lewat kesiagaan petugas dalam mendampingi kelompok rentan. Tanpa menunggu diminta, petugas dengan sigap mendorong kursi roda para lansia dan memandu mereka hingga ke depan pintu kamar masing-masing. Seluruh manuver pelayanan humanis ini didukung penuh oleh infrastruktur akomodasi yang modern. Kepala Sektor 10 memastikan Hotel Al-Hidayah telah dilengkapi sarana yang mampu mengobati rasa lelah para jemaah.
Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan berbagai fasilitas yang memanjakan jamaah haji dari Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu jamaah haji akan dibuat nyaman oleh layanan di sektor 10. Sinergi antara kemegahan infrastruktur dan ketulusan pelayanan petugas ini menjadi bantalan pertama yang menghapus kecemasan para tamu Allah. Dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi secara paripurna, jemaah kini bisa sepenuhnya memusatkan energi dan pikiran mereka untuk menjalani rangkaian ibadah di Tanah Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, tim MCH 2026 melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Madinah ada pusat percetakan dan distribusi mushaf Al-Quran terbesar di dunia. Ya, penasaran seperti apa? Dan rekan kami, Eti Juwitasari, akan mengajak Anda untuk melilingi pusat percetakan dan distribusi mushaf Al-Quran di Madinah. Ya pemirsa, saat ini saya ada di King Fahad Complex for the Printing of the Holy Quran atau pusat distribusi mushaf Al-Quran yang menjangkau jutaan umat muslim di seluruh dunia. Nah, tempat ini merupakan kompleks percetakan Al-Quran terbesar di dunia nih pemirsa. Nah, setiap tahunnya kompleks ini mampu mencetak puluhan juta eksemplar Al-Quran dalam berbagai ukuran dan terjemahan. Jadi dia juga memproduksi berbagai bahasa dari minoritas hingga mayoritas, dan proses produksi ini dilakukan dengan teknologi modern yang memastikan ketelitian setiap hurufnya. Dan ini dengan produksi yang masif dan pengawasan ketat, King Fahad Kompleks ini tak hanya mencetak kitab suci, tetapi juga menjaga warisan spiritual umat Islam lintas generasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Satuan Tugas Operasi Armuzna membongkar ketidaksinkronan data maktab di Padang Arafah. Ya, evaluasi segera dilakukan agar seluruh tamu Allah dapat menempati tenda dengan aman dan juga nyaman. Memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Azmuna menyisir kawasan Padang Arafah. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan 10 sektor ad hoc, rute murur, hingga skenario sistem evakuasi darurat. Dalam inspeksi tersebut, Satgas Ops Azmuna menemukan fakta fatal terkait ketidakcocokan posisi markas antara dokumen perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksinkronan ini terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Temuan ini langsung dikoordinasikan untuk segera diperbaiki agar kelompok terbang jamaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Dengan teman atau yang sangat krusial itu antara perencanaan yang syarikat dengan kita, kami cek di lapangan ada beberapa maktab yang ada double. Nanti ke depan kami akan tinjau lagi kebenarannya maktab dengan yang kita tinjau, kemudian lanjut ke dalamnya. Bagaimana kesiapan alat atau sarana prasarananya, tendanya, kemudian kasurnya, bantalnya, MCK-nya, airnya, dan lain sebagainya. Kami tadi lihat sudah lebih ada peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Di tengah bara ketegangan geopolitik yang belum mereda, ribuan jamaah Iran memadati Bandara Teheran untuk melangkah menuju ke Tanah Suci. Sebuah perjalanan iman berlangsung di bawah bayang-bayang krisis global. Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran dipadati aktivitas saat para jemaah haji mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Para jemaah menyelesaikan proses keberangkatan di terminal, bersiap menuju Madinah untuk menjalankan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang paling sakral. Meski situasi kawasan masih diliputi ketegangan dan potensi gangguan perjalanan, antusiasme para jemaah tak surut. Mereka mengaku bersyukur atas kesempatan langka ini, terutama setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. از شهر فرودگاهی هسته امام خمینی تا همین لحظه که من در خدمتتون هستم 13 پرواز انجام شده و این 13مین پرواز هست که حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی. Otoritas Iran menyebut sekitar 35.000 jemaah akan diberangkatkan dalam ratusan kelompok menuju Arab Saudi.
Di tengah situasi yang belum menentu, perjalanan ibadah haji menjadi simbol harapan bahwa di balik konflik dan negosiasi yang buntu, keyakinan tetap menemukan jalannya. Nothing